Karena bertemu lalu berjodoh atau karena ada jodoh maka bertemu? Karena ada jodoh maka bertemu. Berapa banyak orang yang bertemu tapi tak berjodoh? Berapa banyak orang yang berjodoh baru sekali bertemu langsung jadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kesempatan bisa bertemu dengan guru besar Ustadz Abdul Somad. Barakallah. Saya baru saja menikah. Saya berharap bisa mendapatkan nasihat sedikit mengenai pernikahan, baik yang baru menikah maupun teman-teman yang sudah lama menikah. Sedikit nasihat mungkin Ustadz. Terima kasih. Pertama saya ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, berikan berkah kepada mereka berdua ya Allah. Wa baraka alaikuma, berikan berkah dalam mengharungi kehidupan senang dan susah, lapang dan sempit. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukan dalam kebaikan. Hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mesti difahami bahwa karena jodohlah engkau bertemu, bukan karena bertemu lalu berubah menjadi jodoh. Karena bertemu lalu berjodoh atau karena ada jodoh maka bertemu? Karena ada jodoh maka bertemu. Berapa banyak orang yang bertemu tapi tak berjodoh? Berapa banyak orang yang berjodoh baru sekali bertemu langsung jadi? Tapi jangan gara-gara ini lalu tidak usaha. Nah, ini yang jomblo-jomblo besok nyantai aja. Nanti nggak ada usaha. Bukan pertemuan yang membuat jodoh, tapi jodohlah yang buat bertemu. Makanya harus ada ikhtiar dan usaha. Ini jodoh saya, bahwa saya sudah dikasih air hari ini 2 botol, 1 gelas dengan permen. Ini jodoh saya, rezeki saya ini. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk mengambilnya, membukanya, rupanya kosong. Ada yang mulai kayaknya. Harus ada ikhtiar. Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih tenaga, Allah kasih kudrat kemampuan, Allah kasih iradat kehendak. Maka gunakanlah potensi yang ada. Maka pahamilah wahai saudaraku bahwa kalian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang sekarang salah jawab. Mas, iya, itu istrinya? Iya. Ketemu di mana? Salah sambung. Maka sejak hari ini katakanlah, aku tak pernah mencari dia, dia tak pernah mencari aku. Allah yang sudah mempertemukan kami. Gitu. Walaupun udah tua, nggak apa-apa. Setelah yakin bahwa itu adalah skenario kehendak Allah, yang kedua, khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Idza akhazta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa harus lurus, dia patah. Perempuan ini tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa lurus, patah dia. Tapi kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Kan susah itu. Kalau diluruskan, patah dia. Kenapa nggak pakai jilbab? Patah dia. Maka pakai lembut lah, pakai jilbab ya. Tak usah saya ajari, paham lagi itu. Pandai-pandai. Yang ketiga, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Iman itu 100%. Siapa yang sudah menikah, imannya sudah download 50%. Sisanya bukan menikah lagi. Ini perlu saya luruskan ibu-ibu, karena banyak sekarang jamaah yang sudah pandai menafsirkan sendiri. Sisanya falyattaqillaha fin nisfil baqi, takwa kepada Allah. Setakwa-takwanya anak lajang pemuda jomblo yang belum menikah, imannya baru 50. Sempurnakan dengan menikah. Sebaliknya yang sudah menikah walaupun tidak takwa sudah 50. Tinggal takwa sedikit aja lagi. Oleh sebab itu maka bersyukur kita, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan yang belum berjodoh ditemukan Allah jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja.
Masih ada. Ini baru 3. Yang keempat, dulu ketika engkau sendirian, wahai saudaraku, yang kau urus solatmu saja, yang kau urus jilbabmu saja. Oh, tak pakai jilbab. Tapi setelah kau menikah, sekarang ada beberapa gerbong kereta di belakangmu, tanggung jawabmu besar. Dulu yang penting solat sudah, tapi sekarang kau sudah menjadi imam. Berusahalah menjadi imam yang baik. Yang kelima, nikah dalam Islam bukan hanya seks, tapi ada yang lebih bermakna daripada itu. Ada amal yang mengalir. Yang tadi rajin sholat duha, stop kalau mati. Yang rajin baca zikir doa, habis kalau mati. Tapi yang menikah ada amal yang tidak mati. Waladun salihun, anak yang soleh. Mudah-mudahan dari kalian berdua dan yang lain-lain diberikan Allah anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berikutnya pertanyaan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi kita Pak Ustadz. Kemarin saya pernah bertanya sama Pak Ustadz. Ya. Dan saya tidak pernah bosan untuk bertanya lagi sama Pak Ustadz. Baik. Saya tertarik sekali dengan ceramah Pak Ustadz barusan yang tentang ngerusak diri fisik maupun metafisik. Dan saya mengakui juga dulu, ini juga untuk menjadi contoh untuk semua saudara-saudara di sini. Saya mengakui kalau saya tidak berdaya dengan adiksi saya. Waktu itu saya belum pernah melihat, mendengar, dan salah pergaulan. Hingga saya tiba-tiba ditarik oleh pihak yang berwenang. Dan sampai situ, saya mulai belajar dan sekarang saya menemu istri saya yang paling cantik, yang sedang hamil, kembar. Doain semoga anak kami semoga sehat. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Dan pertanyaannya adalah, adakah ilmu atau aturan Pak Ustadz agar kita tetap bisa istiqomah di jalan yang benar dan baik menurut Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi SAW yang sudah masuk Islam itu apa yang mereka lakukan? Mereka belajar. La ilaha illallah. Tapi lihat pangkal ayatnya, bukan ujuk-ujuk langsung la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu dulu. Kami belajar melalui medsos, bagus. Tapi hadir tanya. Jangan baca sendiri, dengar sendiri, pahami sendiri, simpulkan sendiri, nyasar sendiri. Harus berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, setan gurunya. Baca Quran aja bisa salah keliru, apalagi memahami isi Al-Quran. Oleh sebab itu yang pertama belajar. Yang kedua komunitas. Karena kita amat sangat berpengaruh terhadap lingkungan kita. Kalau punya grup yang mengingatkan kita baca Quran sudah berapa juz. Kalau punya komunitas yang ngajak kita kepada sholat berjamaah. Kalau kira-kira keberadaan kita di komunitas itu tidak mendukung iman kita, keluar. Kalau saya keluar dari komunitas ini, lantas siapa yang berdakwah Pak Ustadz? Antum berada di situ mempengaruhi atau dipengaruhi? Jangan-jangan antum hanya tukang pancing yang dilarikan ikan. Menyangka akan bisa memancing ikan, rupanya ikan yang tertangkap ikan paus. Oleh sebab itu maka yakinkan diri kuat. Setelah kuat bisa, baru. Ada periode Makkah, tapi ada periode Madinah Al-Munawwarah. Setelah kuat, yakin, maka komunitas-komunitas yang kira-kira bisa dipengaruhi. Tapi kalau tidak, komunitas yang menguatkan iman kita. Yang ketiga, pentingnya menerima nasihat bukan hanya dari telinga, ceramah, khutbah, seminar, pengajian, tausiah, tapi nasihat mata yang tidak bersuara, tak berbunyi. Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Makanya kalau ada orang meninggal datang, syukur-syukur bisa ikut gali kuburnya, ikut masuk ke dalam. Man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tusalla alaiha, sampai solat jenazah, dapat pahala balasan qirat, 1 qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfan, siapa yang menyaksikan solat jenazah ikut sampai ke pemakaman,
lahu qiratan, dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratan ya Rasulullah, apa 2 qirat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung bukit yang pahala besar. Apa hikmah di balik itu? Melihat nasihat dengan mata. Kalau dilaksanakan ini insya Allah masuk yang keempat, jangan lupa mohon doa. Makanya selesai pertemuan berdoa. Selesai, Ustadz doakan saya, doakan juga saya. Ustadz mohon doanya, doakan juga saya. Saya tak pernah berhenti mengucapkan itu. Karena kita tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu menembus pintu-pintu langit. Boleh jadi kita merasa kita hebat, kita berilmu, tapi hati kita kotor. Ada dia yang bukan ustadz, bukan siapa-siapa, baru saja tobat, bersih hatinya sebersih-bersihnya. Lalu dari hati itu terpancar doa, dari doa itulah dikabulkan Allah. Makanya selalu saya katakan, doakan Ustadz Abdul Somad, doa dalam keadaan mati, husnul khatimah. Jangan sekarang, kita masih ada jadwal lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share.